Memperkenalkan Nabire Jelas Channel, tempat di mana setiap cerita terungkap dengan jelas, menghadirkan informasi dan hiburan berkualitas. Jangan lupa subscribe. Sama saya itu saya lebih banyak juga pertimbangan untuk politik dianggap sebagai tetapi kalau kita ingin mengandalkan egonya seorang politisi yang dipercayakan oleh masyarakat sebagai pimpinan daerah, tetapi kita ini malas tahu dengan aturan main ASN, justru kita korbankan ASN. Sekarang ini aturan ini sangat ketat sekali. BKN monitor kita sehingga pengangkatan, eselonisasi, status pegawai itu semua harus. Sekarang namanya sistem ini semua data pegawai itu harus terupdate di dalam sistem ini, sehingga eselonisasi, pengangkatan, golongan, status pegawai itu semua terupdate di dalam sistem. Jadi di luar pegawai yang di luar daripada Kabupaten Nabire itu kita semua dikasih. Jadi yang kita lantik ini adalah pegawai Kabupaten Nabire yang sudah terkonek dengan sistem ini. Itu yang kita lantik. Kemudian sehingga kalau ada mungkin ada yang soroti kita bahwa orang Papua prioritas ini OCIS dan sebagainya, ASN, aturan ASN itu tidak pernah mengatur tentang ini orang asing dan mengacu kepada undang-undang OCIS dan sebagainya. Tetapi justru kita harus siapkan orang-orang asing dengan beraturan, yaitu kalau dari sini kita kasih naik eselon 4. Dari eselon 4 tidak bisa duduk dari staf itu naik menjadi eselon 3, tidak bisa. Maka kalau dia depan katanya 3, lalu kita ini paksakan tanpa menduduki jabatan eselon 4, lalu di eselon 3 dan dia mau urus 3B, itu tidak bisa. Akan sistem akan korban. Maka pegawai itu akan korban terus. Oleh sebab itu kita akan ikuti jenjang kepangkatan dan jenjang eselonisasi. Itu seorang pegawai negeri harus paham dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekarang ini kan diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, itu sudah mengatur semua jelasnya di situ. Kalau dulu sistem dulu ada yang bilang ya saya lantik dulu, nanti berdasarkan SK Bupati saya akan mempermudah untuk urus pindah cepat dan sebagainya. Itu dulu. Sekarang tidak bisa. Semua pegawai harus terkonek dengan data ASN, Maya ASN, kemudian ibu harus. Apalagi di Kabupaten Nabire, ini kami sudah launching aplikasi Simagai. Itu semua data aplikasi semua pegawai negeri itu sudah terdaftar di situ, sehingga kita sudah tahu pegawai yang akan pensiun di tahun depan itu dari kotak hijau dia sudah masuk ke kotak rambu-rambu kuning. Itu bahwa tahun depan akan pensiun. Tahun depan itu secara otomatis dari kotak hijau kuning dia akan pindah ke merah. Itu tandanya bahwa dia pensiun. Sehingga kita tidak terkompak. Yang kedua, yang sekarang kita tegakkan adalah ada pegawai yang meninggal. Tapi kita tidak tahu. Tapi keluarganya yang di sana akan masuk. Bahwa kita ini pegawai tersebut itu sudah meninggal. Nah, itu nanti akan terbukti pada saat kenaikan pangkat dan sebagainya dalam si aplikasi Simagai itu nanti akan sidik jari elektronik. Kenaikan pangkat pada saat sidik jari itu kalau tidak connect, berarti pegawai itu di mana kita cari. Kalau tidak ada, berarti dia semakin ya terus pensiun. Itu ada kabupaten-kabupaten lain itu pengalaman seperti begitu. Kabupaten Nabire juga seperti itu. Sehingga sekarang ini kita sudah mulai bersihkan semua manajemen ASN Kabupaten Nabire. Bapak dengan apa? Mereka ini hanya karena kita ini egonya seorang politisi, kita bertarung sehingga beban politik, beban dukungan moral dan sebagainya orang mengacu kepada itu. Padahal kita korbankan ASN ini. Jadi biar bagaimanapun kita kepala daerah harus mengacu kepada aturan perundang-undangan yang berlaku supaya jangan korbankan pegawai. Contohnya itu ada beberapa provinsi, kabupaten itu data ASN sudah terblokir.
Saya lihat di daerah Sulawesi Tengah, Sulawesi, itu satu kabupaten terblokir dan dia sedang gugat di PT UN. Dia sedang gugat di PT UN. Nah, dia gugat BKN. Seperti Toraja Utara juga sama, Bupati Toraja Utara di sana. Jadi kata ASN itu terblokir sehingga kepantapan, mutasi, kemudian PIM 2, 3, 4, kemudian pensiunan tidak bisa urus satu kabupaten. Oleh sebab itu saya tidak mau korbankan hanya karena kasus satu pegawai sehingga satu kabupaten ini korban pegawai. Saya ini kan hanya menjabat sisa 3 tahun, masa dalam sisa 3 tahun ini saya korbankan sekian ribu pegawai dalam seumur hidup mereka. Tidak boleh, itu dosa berjuta-juta dosa yang saya akan pikul itu. Ya. Baik. Terima kasih. Kemudian sekarang saya memberikan apresiasi bagi TNI Polri yang selalu kontrol kondisi di Papua Tengah, karena di Kabupaten Nabire ini kota sentralnya adalah kabupaten. Kita supply sembako daerah-daerah yang terjadi begitu konflik karena di Tengah ada sekolah di sini. Kemudian pelayanan kesehatan dari kabupaten yang dinyatakan sebagai satu yang tidak bisa tertolong di sekolah dan bahasa Nabire. Ini kan berarti tandanya Kabupaten Nabire ini kota sentral. Maka kondisi keamanan Kabupaten Nabire harus terkontrol. Sekarang di daerah Unurejo itu karena Pemda Kabupaten Nabire ini kali 100 itu harus KPU kita hidangkan kepada Pemda untuk kita kabarin perumahan PJU dapat utama sekolah atau bangun apa itu urusan mereka. Tetapi Nabire ini kita tahu bahwa proteksi kawasan-kawasan yang terjadi zona hijau, zona merah, zona kuning kita sudah terproteksi sehingga kawasan Unurejo, Nabire Barat, kemudian mulai dari Wadio sampai Toko ini menjadi kawasan prioritas pengamanan. Kemudian daerah Karang, setelah itu yang lain-lain sudah tidak sedikit, ya, ada zona hijau, ada zona kuning dan sebagainya. Itu dari sisi Kamtibmas di wilayah. Baik, Pak Bupati. Memperkenalkan Nabire Jelas Channel, tempat di mana setiap cerita terungkap dengan jelas, menghadirkan informasi dan hiburan berkualitas. Jangan lupa subscribe.